warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang latihan soal dengan menggunakan metode TOPSIS. Baik, ini contoh soalnya. Jadi di sini ada suatu sekolah ya, SMA Nusantara, dia menyelenggarakan penerimaan beasiswa untuk siswa kurang mampu. Nah, pada sistem penentuan penerimaan beasiswa siswa kurang mampu pada SMA Nusantara, ada beberapa hal kendala atau permasalahan yang dihadapi, yaitu seperti penyaluran dana beasiswa itu kurang tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena adanya kekurang telitian dalam proses penyeleksian dan perhitungan dalam menentukan penerimaan beasiswa dengan kriteria yang bermacam-macam. Jadi di sini dalam penentuan penerimaan beasiswa telah ditentukan berkaitan tentang kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, di mana setiap kriteria tersebut itu mempunyai subkriteria atau rank penilaian yang berbeda-beda. Seperti kelengkapan berkas. Kelengkapan berkas ini diukur dengan banyaknya jumlah berkas yang dipenuhi oleh siswa. Kemudian gaji atau penghasilan orang tua. Di sini subkriterianya adalah dinilai dengan banyaknya atau besarnya gaji dalam ukuran ratusan ribu atau jutaan. Nah, berikut data-datanya, yaitu ini kriterianya. Jadi dalam penentuan penerimaan beasiswa itu menggunakan 5 kriteria. C1 itu untuk kriteria penghasilan orang tua dengan bobotnya adalah 4. Kemudian C2 pengeluaran orang tua dengan bobotnya 4 juga. Kemudian C3 tanggungan orang tua ya dengan bobot 3, dan C4 itu jarak tempat tinggal dengan bobotnya 4, serta yang terakhir adalah C5 itu adalah kriteria kelengkapan berkas dengan bobot 2. Nah, untuk bobot kriteria ini sudah ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan. Jadi dimulai dari 1, misalnya kurang, kemudian cukup, kemudian baik, dan sangat baik. Nah, selanjutnya berkaitan tentang kriteria kelengkapan berkas ya. Kriteria kelengkapan berkas ini itu berkas yang harus ada dalam mengikuti seleksi penerimaan beasiswa ini adalah: yang pertama itu adalah berkas orang tua terdaftar sebagai peserta program bantuan keluarga tidak mampu. Ini namanya berkas 1. Kemudian ada surat keterangan tidak mampu, itu disebut dengan berkas 2. Dan kemudian status rumah itu apakah sewa atau milik pribadi, itu berkas 3. Dan keterangan yatim atau piatu atau tidak ada orang tua, itu berkas 4. Nah, selanjutnya adalah untuk bobot dari masing-masing kriteria. Nah, ini yang pertama, ini adalah kriteria kelengkapan berkas, di mana tadi kelengkapan berkas itu dikodekan dengan C5. Nah, di sini ada subkriterianya, yaitu yang pertama adalah 1 berkas diberikan bobot 1, keterangan bobot adalah sangat kurang lengkap. Kemudian yang kedua, subkriteria kedua adalah 2 berkas diberikan bobot 2, keterangan bobot adalah kurang lengkap. Kemudian ketiga adalah 3 berkas, yaitu diberi bobot 3 ya dengan keterangan adalah lengkap. Kemudian yang keempat adalah 4 berkas yang dipenuhi dengan diberikan nilai bobotnya 4, keterangan bobotnya adalah sangat lengkap. Karena 4 berkas tadi semuanya terpenuhi. Kriteria selanjutnya adalah kriteria pengeluaran orang tua yang tadi dikodekan dengan C2 ya.
Jadi untuk pengeluaran orang tua ini ada 4 subkriteria. Yang pertama adalah subkriterianya bahwa pengeluaran orang tua itu kurang sampai sama dengan 500.000. Nah, nanti akan diberikan bobot 1 dengan keterangan bobot adalah rendah. Kemudian subkriteria yang kedua adalah pengeluaran orang tua itu lebih besar dari 500.000 sampai sama dengan 1 juta rupiah. Diberikan bobot 2 dengan keterangan bobotnya adalah cukup. Kemudian subkriteria yang ketiga adalah pengeluaran orang tua itu adalah lebih dari 1 juta sampai sama dengan 1.500.000, diberikan nilai bobot 3 dengan keterangan bobot adalah tinggi. Kemudian yang terakhir adalah jika pengeluaran orang tua itu lebih dari 1,5 juta sampai dengan sama dengan 3 juta, diberikan bobot 4 dengan keterangan bobotnya adalah sangat tinggi. Nah, untuk kriteria selanjutnya adalah kriteria tanggungan orang tua, diberikan dengan kode tadi C3. Nah, di dalam kriteria tanggungan orang tua ini juga ada subkriterianya juga. Ada 4 subkriteria. Yang pertama adalah jika jumlah tanggungannya lebih kecil sama dengan 2 anak, maka bobotnya diberikan nilai 1, keterangan bobot adalah sedikit. Kemudian kalau jumlah tanggungan anaknya adalah 3, maka bobotnya diberikan 2 dengan keterangan bobot sedang. Kemudian jika jumlah tanggungannya itu adalah 4 anak, maka diberikan bobot 3 dengan keterangan bobot adalah banyak. Dan yang terakhir adalah jika jumlah tanggungannya itu lebih besar sama dengan 5 anak, maka bobotnya diberikan bobot nilai 4, kemudian keterangan bobotnya adalah sangat banyak. Nah, untuk kriteria yang keempat adalah kriteria penghasilan orang tua yang tadi dikodekan dengan C1. Nah, di dalam kriteria penghasilan orang tua ini juga terdapat 4 subkriteria. Yang pertama adalah jika penghasilan orang tua lebih kecil sama dengan 500.000, maka diberikan bobot 4 dengan keterangan bobotnya adalah sangat tinggi. Kemudian penghasilan orang tua itu lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta, maka diberikan bobot 3 dengan keterangan bobotnya adalah tinggi. Kemudian jika penghasilan orang tua itu lebih dari 1 juta sampai 1.500.000, diberikan bobot 2 dengan keterangan bobot cukup. Dan penghasilan orang tua lebih dari 1.500.000 sampai 3 juta, diberikan nilai bobot 1 dengan keterangan bobot rendah. Nah, untuk kriteria penghasilan orang tua ini berbeda dengan 3 kriteria sebelumnya. Nah, untuk penghasilan orang tua ini ya, jadi semakin tinggi nilai atau jumlah penghasilan orang tuanya, maka akan diberikan nilai bobotnya semakin rendah. Nah, untuk itu kriteria penghasilan orang tua ini adalah cost. Sementara untuk 3 kriteria sebelumnya adalah benefit. Nah, untuk kriteria yang terakhir adalah jarak tempat tinggal. Nah, di kriteria jarak tempat tinggal ini juga terdapat 4 subkriteria, yaitu yang pertama adalah jaraknya itu adalah lebih dari 100 meter sampai 500 meter, itu diberikan bobot 1 dengan keterangan dekat. Kemudian kalau jarak tempat tinggalnya adalah lebih dari 500 meter sampai dengan sama dengan 1 km, diberikan bobot 2, keterangan bobot adalah sedang. Dan jika jaraknya lebih dari 1 km sampai sama dengan 5 km, maka diberikan bobot 3 dengan keterangan bobot adalah jauh. Dan yang terakhir adalah jika jarak tempat tinggal itu lebih dari 5 km sampai lebih dari 20 km. Nah, diberikan bobot 4 dengan keterangan bobotnya adalah sangat jauh. Nah, selanjutnya adalah ini data siswa yang mengajukan beasiswa
ya. Di sini ada 5 siswa ya. Di sini ada 5 siswa dengan contoh yaitu Ana, Mira, Budi, Seto, dan Diana. Di mana masing-masing siswa ini mempunyai data dalam tiap kriteria itu yang berbeda-beda. Jadi di sini untuk Ana adalah penghasilan orang tuanya itu 850.000, kemudian pengeluaran di keluarganya adalah 700.000, kemudian tanggungan di keluarga itu ada 4 anak, jarak rumahnya adalah 2 km, dan kelengkapan berkas yang bisa dipenuhi oleh anak itu adalah 3 berkas. Kemudian Mira, penghasilan orang tuanya itu 1 juta, pengeluarannya itu 500.000, tanggungan anak itu ada 3, jarak rumahnya itu ada 500 meter, kemudian kelengkapan berkas yang bisa dipenuhi oleh Mira adalah 2 berkas. Nah, begitu selanjutnya untuk Budi, Seto, dan Diana. Nah, ini yang terakhir contohnya Diana ini adalah kondisi penghasilan orang tuanya adalah 500.000, kemudian pengeluarannya adalah 300.000, tanggungan dalam keluarga itu ada 3 anak, jarak rumahnya adalah 2 km, dan kelengkapan berkas atau berkas yang bisa dipenuhi oleh Diana itu ada 2 berkas. Nah, selanjutnya dari data siswa yang mengajukan beasiswa tersebut dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, ini nanti akan ditentukan siswa mana yang layak untuk mendapatkan beasiswa untuk siswa tidak mampu. Nah, dengan kondisi penilaian bahwa setiap kriteria ini mempunyai penilaian yang berbeda-beda, maka kita rubah nilai yang real itu menjadi nilai bobot yang tadi sudah ditentukan dalam tiap kriteria. Nah, ini hasilnya di mana untuk Ana yang tadi penghasilan orang tuanya itu 850.000 adalah diberi bobot 3. Kemudian pengeluarannya 700.000 diberi bobot 2. Kemudian tanggungan dalam keluarga itu 4. Di sini ada 4 anak diberi bobot 3. Kemudian jarak rumahnya adalah 2 km diberikan bobot 3, dan kelengkapan berkas tadi dia bisa memenuhi 3 berkas maka diberikan bobot 3. Kemudian untuk Mira penghasilan 1 juta diberikan bobot 2, pengeluaran 500.000 diberikan bobot 1 ya. Kemudian jumlah tanggungan ini ada 3 anak diberikan bobot 2. Jaraknya dari jarak rumah itu 500 meter diberi bobot 1, dan berkas yang bisa dilengkapi adalah hanya 2 berkas maka diberikan bobot 2. Nah, ini untuk kondisinya Mira, begitu juga dengan Budi, Seto, dan Diana. Nah, ini misalnya Seto ini penghasilan orang tua ini ada 1.500.000 diberikan bobot 2. Kemudian pengeluarannya 1 juta juga diberikan bobot 2. Kemudian jumlah tanggungan anak di keluarga tadi ada 5 di Seto. Nah, diberikan bobot 4 karena tadi untuk bobot 4 itu adalah kondisinya jika jumlah tanggungan itu lebih besar sama dengan 5 anak. Kemudian jarak rumahnya 7 km diberikan bobot 4. Kemudian berkas yang bisa dia lengkapi itu 2, maka di sini diberikan bobot 2. Nah, inilah hasil untuk konversi nilai dari nilai real menjadi nilai bobot per kriteria. Nah, selanjutnya kita lakukan langkah untuk pencarian solusi SPK dengan menggunakan metode TOPSIS. Langkah yang pertama adalah mencari rating ternormalisasi dari tiap alternatif AI pada kriteria CC. Nah, ini biasa disebut dengan XN, di mana XN itu rumusnya adalah akar sigma XIJ kuadrat, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai M. Nah, di sini nanti
untuk XN itu adalah penjumlahan ya. Jadi penjumlahan nilai setiap alternatif dalam kriteria tertentu. Baik, ini contoh perhitungannya. Nah, ini yang pertama, misalnya kita mencari XN C1. Jadi kita mencari XN untuk kriteria C1. Maka kita cara mencarinya adalah sama dengan akar. Nah, 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini dari mana? Nah, jadi XI itu adalah berarti karena kita mencari XN C1, maka yang di kriteria C1 itu ada nilai XIC, yaitu nilainya X11, yaitu nilainya siapa? Ana ya. Baris pertama itu Ana, kemudian kolom pertamanya itu adalah C1. Nah, di situ nilainya adalah 3, maka dikuadratkan, kemudian selanjutnya ini 2 dikuadratkan, didapatkan yang ketiga adalah nilainya Budi di kriteria C1, 4 dikuadratkan, kemudian yang keempat adalah nilainya Seto di C1 itu 2 dikuadratkan, kemudian yang terakhir adalah nilainya Diana di C1, 4 kuadrat. Kemudian hasilnya adalah akar 49. Nah, akar 49 itu adalah 7. Nah, selanjutnya kita cari untuk XNC2 untuk kriteria kedua. Caranya juga sama ya. Jadi untuk nilainya XIC-nya untuk yang Ana di kriteria C2 itu nilainya 2, maka 2 dikuadratkan, kemudian nilainya Mira di C2 itu 1 dikuadratkan. Nilainya Budi di C2 itu 2 dikuadratkan. Seto itu nilainya di C2 itu adalah 2 juga, maka 2 dikuadratkan, sementara nilai Diana di C2 itu 1 dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah akar 14, ketemunya adalah 3,742. Nah, selanjutnya ini adalah XN yang C3 ya, sama. Jadi ini nilainya Ana untuk kriteria C3 itu 3, maka 3 dikuadratkan. Nilainya Mira di C3 itu 2, maka 2 dikuadratkan. Kemudian nilai Budi ya dikuadratkan juga. Kemudian nilai Seto di C3 ini dikuadratkan, dan yang terakhir ini adalah nilai Diana di C3 ini juga dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah akar 38. Akar 38 itu adalah 6,164. Kemudian untuk C4 ini sama, XN-nya itu kita cari adalah dari nilainya Ana di C4 itu dikuadratkan, kemudian nilainya Mira di C4 ini juga dikuadratkan, nilai Budi di C4 juga dikuadratkan, nilai Seto di C4 dikuadratkan ya, ditambah kemudian nilai Diana di C4 juga dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah akar 44. Ketemunya adalah 6,633. Nah, yang terakhir adalah kita hitung XNC5 ya, sama juga. Jadi nilai Ana di C5 itu ini dikuadratkan, nilai Mira di C5 juga dikuadratkan ya, ditambah nilai Budi ya di C5 ini dikuadratkan, ditambah juga dengan nilai Seto di C5 dikuadratkan, kemudian yang terakhir ditambahkan nilai Diana di C5 itu dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah akar 30, ketemunya adalah 5,477. Nah, itu untuk mencari rating ternormalisasi dari tiap alternatif AI pada kinerja CC. Nah, ini kenapa kita mau mencari XN, karena nanti akan membuat matrik yang ternormalisasi. Nah, selanjutnya ya, langkah yang kedua itu membuat matrik keputusan yang ternormalisasi. Nah, ini adalah tabel dengan nilai
untuk tiap alternatif pada setiap kriteria yang tadi sudah dikonversikan dengan nilai bobot, kemudian juga sudah dihitung nilai XN untuk masing-masing kriteria tadi. Nah, kemudian untuk mencari membuat matrik keputusan yang ternormalisasi, maka kita harus menentukan RIC. Nah, RIC ini adalah nilai dari setiap alternatif pada tiap kriteria yang tadinya dikonversikan menjadi nilai bobot. Nah, nilai itu tersebut dinormalisasi lagi. Nah, rumus normalisasinya adalah RIC sama dengan XIC dibagi akar sigma XIC kuadrat. Nah, akar sigma XIC kuadrat tadi itu adalah sama dengan XN. Nah, ini kita cari yang R11. R11 itu adalah nilai alternatif pertama pada kriteria pertama, yaitu nilainya ANA. Nilainya ANA itu adalah tadi dibobotkan adalah nilainya 3, kemudian dibagi sigmanya XN-nya itu adalah 7, maka RIC-nya atau R11-nya itu adalah 0,429. Kemudian itu sebelah kanan adalah untuk tabel matrik keputusan yang nilainya sudah dinormalisasi. Yang kiri adalah masih dengan menggunakan nilai bobot, dengan di bawahnya ada XN-nya. Oke, selanjutnya yang R21. R21 itu adalah nilai RIC-nya punyanya Mira di kriteria C1. Nah, ini 2/7 itu didapat dari nilainya Mira di C1 dibagi dengan XN-nya C1 yaitu 7. Maka hasilnya adalah 0,286. Nah, begitu juga dengan selanjutnya adalah untuk R31. Nah, R31 ini adalah untuk Budi di kriteria C1. Kemudian ini 4/7 ini didapat dari nilainya Budi di kriteria pertama atau C1 dibagi dengan nilai XN C1 7. Maka hasilnya adalah 0,547. Kemudian yang ketiga itu adalah R41. Ini adalah seto ya. Jadi 2/7 itu didapat dari nilainya seto di C1 2 dibagi XN-nya C1 itu 7. Hasilnya 0,286. Nah, yang terakhir adalah R51. Nah, ini 4/7 itu didapat dari nilainya Diana di C1 dibagi dengan XN-nya C1 yaitu 7. Maka hasilnya adalah 0,571. Nah, ini saya berikan contoh satu lagi untuk perhitungannya supaya lebih paham. Oke, kita ambil ini adalah yang R15. R15 ini adalah untuk kolom kelima atau kriteria kelima. Nah, ini R15 adalah 3/5,477 itu didapat dari ini nilainya ANA di C5 dibagi dengan XN-nya C5 itu adalah 5,477. Maka hasilnya adalah 0,548. Posisinya kita taruh di tabel yang ada paling kanan atas. Kemudian R25 itu ya didapat nilainya adalah hasilnya itu didapat dari perhitungan 2/5,47 ya, di mana duanya itu adalah nilainya Mira di C5, kemudian 5,477 ini adalah XN-nya C5 sama. Nah, hasilnya 0,65. Selanjutnya adalah R35 itu ada 3/57 itu didapat dari nilai Budi di kriteria C5 dibagi dengan XN-nya C5 yaitu 5,477. Maka hasilnya adalah 0,548. Kemudian yang keempat adalah
R45 itu ada 2/5,477. Ini adalah duanya didapat dari nilainya seto di kriteria kelima dibagi XN-nya C5 yaitu 5,477. Hasilnya adalah ini. Kemudian untuk yang terakhir ini R1 ya, ini adalah R55 ya. R55 itu adalah punyanya Diana ya. 2 dibagi XN-nya C5 itu 5,477. Hasilnya 0,6365. Nah, kemudian yang lain juga sama untuk alternatif Ana, Mira, Budi, Seto, Diana di kriteria C2, C3 dan C4. Cara mencarinya juga sama. Nah, ini adalah tabel untuk matrik keputusan yang ternormalisasi. Jadi nilainya tadi yang masih berisi nilai dari bobot-bobot subkriteria kemudian dinormalisasi. Nah, inilah hasilnya. Ini ya, saya kasih keterangan untuk yang R1, 1, 21, 31, 41, 51 itu adalah normalisasi nilai semua alternatif pada kriteria C1. Sementara untuk yang sebelah kanan itu adalah normalisasi nilai semua alternatif pada kriteria C5. Langkah ketiga adalah membuat matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot. Jadi setelah ditentukan atau dicari matrik keputusan yang sudah dinormalisasi, yaitu dari nilai awalnya dari nilai bobot subkriteria tadi, kemudian dinormalisasi. Nah, sebelah kiri ini adalah tabel untuk matrik keputusan yang ternormalisasi. Kemudian ini yang sebelah kanan adalah untuk tabel matrik keputusan yang sudah ternormalisasi terbobot. Nah, untuk mencarinya ya itu pakai VIJ, di mana VIJ itu sama dengan WJ kali RIJ. WJ itu adalah nilai bobot kriteria ya, di mana tadi di awal atau di contoh soalnya tadi sudah ditentukan bahwa untuk tiap bobot kriteria itu sudah ada nilainya, yaitu C1 4, C2 4, C3 3, C4 4 dan C5 itu 2. Nah, berikut ini adalah contoh perhitungannya. V11 itu adalah untuk V baris pertama kolom pertama. Nah, itu ada 4 dikali 0,429. Nah, didapat dari mana? Jadi 4 itu adalah nilai bobot untuk kriteria C1 dikali dengan 0,429 itu adalah R11 ya. Nilainya Ana di kriteria C1. Nah, ini hasilnya 1,714. Nah, kemudian yang kedua ini ada V12 itu dengan rumus 4 kali 0,534. 4 itu didapat dia nilai bobot untuk kriteria C2 0,534 itu adalah nilai Ana di kriteria kedua atau R12. Nah, hasilnya itu 2,138. Kemudian yang ketiga itu untuk V13 itu adalah ini 3 itu adalah nilai bobot dari kriteria ketiga atau kriteria C3, kemudian 0,487 itu adalah nilai dari R13. Ini hasilnya 1,480 ya. Kemudian yang keempat ini adalah V14. Ini sama itu dengan perhitungan 4 itu adalah dari bobotnya C4 kali 0,452 itu adalah nilai R14, yaitu nilainya Ana di kriteria keempat. Hasilnya itu 1,809 ya. Kemudian untuk ini V15 ya, V15 itu
didapat juga dengan 2 itu adalah nilai bobot dari kriteria C5, 0,548 itu adalah R15 nilainya Ana di kriteria C5. Hasilnya itu 1,095. Nah, ini contoh lagi untuk perhitungannya. Kita ambil yang V31 yang baris ketiga, yaitu nilainya Budi ya. Nah, di sini untuk V31 itu cara mencarinya 4 kali 0,57. Nah, nilai 4 itu sama, dia adalah nilai dari bobotnya C1, kemudian 0,571 itu adalah nilainya Budi di kriteria C1. Ini hasilnya. Nah, ini kita taruh di nilai Budi di kolom C1. Selanjutnya V32. Ini juga ada perhitungan 4 kali 0,534. 4 itu adalah ini bobotnya C2 ya. Dikali 0,534 itu nilainya Budi di kriteria C2. Nah, ini hasilnya, maka kita taruh di C2 kolom baris Budi kolom C2. Kemudian untuk V33 itu juga ada hitungannya 3 kali 0,324. 3-nya itu adalah ini nilai bobot untuk kriteria C3, sementara 0,324 adalah nilainya Budi di kriteria C3. Ini hasilnya, maka kita tempatkan di sini. Selanjutnya adalah V34. Ini juga ada 4 itu adalah sama, ini adalah bobot dari C4 dikali dengan 0,542 itu adalah nilainya Budi ya, baris ketiga, kemudian pada kriteria C4. Hasilnya ini 1,809. Nah, ini contoh perhitungan yang terakhir, itu adalah V35. Itu 2 itu didapat dari ini bobotnya untuk C5 ya. Kemudian kali 0,548 itu adalah nilainya Budi di kriteria C5. Ini hasilnya. Nah, demikian pula untuk nilai-nilai yang lainnya. Jadi bisa coba dihitung kemudian dicek lagi. Nah, sebelah kanan itu adalah tabel untuk matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dibahas untuk langkah SPK dengan menggunakan TOPSIS untuk langkah 4, 5, dan langkah 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.